Hari ini saya ada beberapa kegiatan, mulai dari meeting dan makan siang bersama bos, dan hari ini saya akan belajar main pedal tennis. Dan di belakang saya, ini sudah ada mobil premium dari Mazda, yaitu Mazda CX-60 Kuro Edition, yang akan menunjang kegiatan saya hari ini. Oke, saya memulai kegiatan saya hari ini dengan sarapan terlebih dahulu. Maka dari itu, sekarang saya menuju ke tempat sarapan di sekitaran rumah saya, yaitu daerah BSD. Nah, Mazda CX-60 ini sebelumnya sudah dilakukan review lengkap di Autodriver. Buat Anda yang belum nonton videonya, bisa klik link di atas. Nah, sambil menuju ke tempat sarapan, saya akan menjelaskan sedikit bagaimana positioning Mazda CX-60 ini. Jadi, Mazda CX-60 ini adalah mobil pertama yang didesain oleh Mazda untuk kelas premiumnya. Jadi dia benar-benar platform baru, mesin baru dengan mesin kapasitas yang besar. Platformnya menggunakan layaknya mobil Eropa dengan posisi mesin longitudinal, rear wheel drive atau all wheel drive. Dan mobil ini memiliki penggerak all wheel drive. Maka dari itu positioning Mazda CX-60 ini sangat jelas dia lebih premium dibandingkan oleh mobil-mobil Jepang lainnya, layaknya mobil Eropa yang premium. Mulai dari rasa berkendaranya, lalu modelnya, bahkan sampai ke kualitas bahan material pada interiornya yang mencerminkan mobil ini sangat premium. Oke, kita starter dulu. Saya udah selesai makan, udah kenyang. Sekarang sebelum ketemu dengan bos untuk meeting dan makan siang, saya akan menuju ke suatu tempat. Saya akan membeli beberapa pakaian untuknya nanti akan digunakan saat latihan pedal tenis. Nah, sebelum berjalan, saya akan membahas sedikit dulu tentang bagaimana bahan dan kualitas material dari Mazda CX-60 yang premium ini. Ya, di sini ada bahan suede dengan dashboard yang empuk, lalu di sini berwarna coklat, terus AC juga sudah digital, dual zone. Ini desainnya bagus, mewah, premium, joknya juga menggunakan Nappa leather, dan dia ada driving personalization system. Jadi kita bisa masuk ke setting. Kita pilih driver personalization system. Nah, di sini sudah saya masukkan nama saya, Aziz. Dan kita bisa edit driver profile dan add new driver. Jadi ketika banyak yang ingin menggunakan mobil ini, misalkan mobil ini digunakan oleh istri Anda atau driver Anda, jadi ada memori yang bisa di save. Jadi kalau misalkan kita add new driver, habis itu tinggal tentuin tinggi badannya. Jadi kalau tinggi badannya
170, misalkan saya 170 ya, tapi sebenarnya saya 165, ini sudah saya set ini. Kalau misalkan kita rubah 170 cm, kita pencet start. Nah, dia akan menyesuaikan dengan posisi ideal dengan tinggi 170 cm itu seperti apa. Setirnya dan posisi duduknya. Wah, keren banget. Oke, dan ini sistem multimedianya juga sudah full TFT 12,3 inch center display. Dia sudah dilengkapi dengan Apple CarPlay dan Android Auto juga. Dan konektivitasnya bisa wireless. Dan selain itu juga ditunjang dengan speaker dari Bose, 12 speaker. Di belakang juga ada subwoofernya. Untuk instrumen clusternya ini udah full active color. Ini bisa berubah-berubah kalau misalkan kita memindahkan mode berkendaranya. Ada 3 mode berkendara, ada sport. Kalau sport berubah jadi berwarna merah. Kalau normal itu berwarna hitam aja dengan ada aksen berwarna silver dan putihnya. Kalau off-road dia berwarna coklat dan langsung ada navigasi di sini. Ada arah mata angin untuk menentukan kalau misalkan kita lagi di hutan off-road, ini ke arah mana jadi kita nggak tersesat. Dan yang menarik lagi yaitu mobil ini sudah dilengkapi dengan panoramic sunroof yang cukup besar sehingga suasana di kabin ini terasa lebih mewah, premium, dan lebih lega. Salah satu kenapa mobil ini asyik untuk dikendarai adalah karena posisi berkendaranya yang ergonomis. Serta mobil ini juga disebut-sebut sebagai the perfect of Jinbaitai. Jinbaitai sendiri adalah filosofi dari Mazda yang artinya hubungan antara penunggang kuda dengan kudanya yang sangatlah menyatu. Yang dimana diartikan kalau di mobil adalah hubungan antara driver atau pengemudinya dengan mobilnya yang sangatlah menyatu. Pada tahun lalu saya berkesempatan bertemu langsung oleh the father of Jinbaitai di Hiroshima, Jepang. Beliau bernama Yasuyoshi Mushitani dan Tetsu Kasahara. Beliau mengatakan bahwa ketika ingin mendesain atau membuat Mazda yang baik, pelajari dulu manusianya. Bahkan beliau sampai memiliki buku yang mempelajari tentang struktur tubuh manusia. Bagaimana manusia berjalan, bagaimana posisi ideal manusia saat duduk. Jadi Mushitani-san itu mempelajari bagaimana manusia itu berjalan, bagaimana manusia itu duduk. Karena menurut Mushitani-san, manusia itu ketika berjalan sebenarnya ada gerakan naik turun yang secara kasat mata itu tidak terlihat. Tapi di saat yang sama, mata itu juga memproses bahwa gerakan naik turun itu dibuat secara natural. Jadi seolah-olah kita tidak terasa. Nah, prinsip-prinsip inilah yang digunakan oleh father of Jinbaitai dan Mazda untuk mendesain mobil-mobilnya. Jadi, ya nggak heran kalau mobil-mobil Mazda memiliki posisi duduk yang ergonomis serta pengendalian yang fun to drive. Halo Mas Sony. Halo Jis. Yes. Udah sampai mana? Baru aja parkir nih Mas. Udah sampai. Oke. Lu langsung masuk aja. Siap. Oke deh. Naik lantai 2. Oke, siap. Ya, oke. Thank you Mas. Ya, gue tunggu di atas ya. Oke.
Oke, saya sudah sampai di tempat latihan pedal tenis. Sebelum latihan, kita membahas dulu sedikit pada bagian mesinnya. Ini yang unik juga dari sebuah Mazda CX-60, yaitu mesinnya. Ketika pabrikan lain berlomba-lomba untuk mengecilkan mesinnya gitu ya, dengan elektrifikasi juga, Mazda justru tampil beda nih, dengan mesin yang powerful, yang besar. Mesinnya 6 silinder, 3.300 cc dengan tenaga 284 HP dan torsinya 450 Nm. Kita bisa buka nih. Bisa lihat langsung dari sini mesinnya. Posisi mesinnya longitudinal. Dia platformnya RWD dan all-wheel drive. Dan ini menggunakan transmisi 8 percepatan yang disalurkan ke 4 rodanya. Yang unik juga nih di bagian turbonya. Turbonya ini posisinya kebalik. Nggak tahu apa alasan Mazda membuat turbonya terbalik. Mungkin untuk menghilangkan turbo lag. Dan mobil ini juga dilengkapi dengan teknologi eSkyActiv G mild hybrid. Jadi sistem hybridnya itu bisa membantu untuk akselerasi di putaran bawah. Dan mobil ini juga dilengkapi dengan fitur iStop. Jadi ketika kita berkendara, ketika kita lepas gas, mesin kadang-kadang mati untuk menghemat tenaga juga, untuk menghemat bahan bakar maksud saya. Dan biasanya kalau mesin mati, rem itu jadi keras. Nah, Mazda membuat booster remnya menjadi elektrik. Sehingga ketika fitur iStop-nya sedang bekerja, mobil bisa ngerem dengan baik. Oke, langsung aja kita latihan pedal tenis. Kita ambil barang-barang dulu. Sudah power back door. Nah, ini barang-barang yang tadi kita udah beli. Dan ada beberapa barang yang udah saya siapkan di tas. Kapasitas bagasinya cukup luas, 570 liter. Oke, sekarang saya sudah sampai di lapangan pedal tenis dan ini ada teman saya, Nanda. Jis, apa kabar Jis? Ini dia nih, teman lama kita. Jadi kita akan main apa nih, Nan? Oke, kita hari ini, kan lu emang kemarin bilang sama gue pengen main pedal kan? Betul, gue pertama kali gue belum pernah main pedal. Ini tuh olahraga apa sih? Nah, si pedal ini tuh baru growing 2 tahun belakangan lah di Betul Jakarta. Ya? 2 tahun. Oh, di Jakarta. Jakarta. Tapi kalau di Bali, sebelumnya di Bali. Oh, Bali. Oke. Di Bali udah dari pas pandemi. Pas pandemi. 4 tahun yang lalu. Tapi kalau di dunia juga baru sih. Tapi di Indonesia tuh cepet banget growingnya, Jis. Makanya banyak yang ikut main. Karena pedal tuh lebih gampang dari tenis. Tapi sebenarnya basicnya tenis. Mirip tenis. Bolanya mirip tenis, tapi dia lebih ringan sama lebih kempes dikit. Oh gitu. Kalau ininya tinggi netnya? Sama persis. Sama persis. Lapangannya beda tapi lapangannya lebih kecil. Raketnya juga beda? Raketnya beda banget. Ini raketnya biasanya kalau tenis pakai senar. Benar, ini nggak ada senarnya? Kalau ini carbon fiber nih. Oke, ini carbon fiber dalamnya? Dalamnya EVA foam gitu, kayak foam. Oke. Gitu, Jis. Tapi suaranya kalau ntar lu main, suaranya lebih enak dari tenis. Par gitu. Oh iya. Asik. Ya, kita coba bagaimana, apakah saya bisa atau enggak? Ya bisa lah. Ya, kita lihat aja nanti. Oke, let's go, langsung aja kita main. Oke, jadi selesai juga aktivitas hari ini. Terakhir tadi main pedal tenis. Terima kasih juga buat Nanda yang udah ngajarin main pedal tenis, ngenalin juga olahraga yang lagi happening, dan ini termasuk olahraga premium juga yang lagi hit sekarang. Dan overall happy banget hari ini ditemani mobil premium juga untuk menunjang aktivitas saya hari ini. Jadi
Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe ke channel YouTube Autodriver. Jika Anda belum mensubscribe-nya, main juga ke website kami di www.autodriver.com. Terima kasih Anda sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.